Bayangkan seorang pejabat yang selalu berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia tampil di layar televisi dengan wajah penuh senyum, menjanjikan bantuan sosial untuk mereka yang membutuhkan. Namun siapa sangka, di balik citranya yang bersih, tersimpan sebuah rahasia kotor yang akan mengguncang negeri ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tugasnya membantu rakyat kecil justru bisa hidup dalam kemewahan luar biasa? Mobil mewah, villa di luar negeri, bahkan jet pribadi. Dari mana uangnya? Saat skandal ini mulai terungkap, masyarakat dibuat terkejut. Bukti demi bukti bermunculan, menunjukkan bagaimana sang pejabat mengalihkan dana bansos untuk kepentingan pribadinya. Siapa yang akhirnya membongkar kasus ini? Apakah pejabat ini akan lolos dari hukuman? Ataukah keadilan akhirnya akan menang? Jangan kemana-mana, karena apa yang akan terungkap berikutnya akan membuat kalian semakin geram. Halo, para pendengar setia. Kali ini kita akan mengungkap kisah nyata yang akan membuat kalian tidak habis pikir. Seorang pejabat yang seharusnya mengurus kesejahteraan rakyat, justru hidup mewah dengan uang yang bukan haknya. Jet pribadi, rumah megah, dan pesta pora, sementara rakyat yang membutuhkan justru dibiarkan menderita. Bagaimana cara sang pejabat menyembunyikan korupsi ini? Dan bagaimana akhirnya semuanya terungkap? Simak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar sholawat di bawah, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Herman Wicaksono. Nama yang dulu dihormati, kini menjadi simbol kebusukan. Saat pertama kali menjabat sebagai Kepala Program Bantuan Sosial Nasional, Herman dikenal sebagai pejabat yang sederhana dan merakyat. Ia sering muncul di televisi, memberikan pidato penuh semangat tentang pentingnya kesejahteraan rakyat kecil. Wawancaranya selalu berisi janji-janji manis, mulai dari program bantuan untuk masyarakat miskin hingga beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Namun, di balik layar, kenyataannya jauh berbeda. Di ruang kantornya yang megah, di balik meja kayu mahoni yang mahal, Herman memiliki rencana yang tidak diketahui siapapun. Sejak pertama kali menduduki jabatannya, ia sudah melihat satu celah besar, dana bansos yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Sebuah angka yang, jika dimanipulasi dengan cermat, bisa mengalir ke kantongnya tanpa ada yang menyadarinya. Awalnya, ia hanya mengambil sedikit. 1-2 proyek dengan anggaran yang dikondisikan agar tetap terlihat wajar. Namun, lama-kelamaan, kerakusannya semakin menjadi. Ia mulai mengatur skema yang lebih besar. Proyek-proyek fiktif, perusahaan-perusahaan palsu, data penerima bansos yang dimanipulasi. Uang yang seharusnya membantu rakyat miskin kini masuk ke rekening-rekening gelap yang dikendalikan oleh Herman dan kaki tangannya. Dan saat uang itu terkumpul cukup banyak, Herman mulai membeli gaya hidup yang tidak bisa dijangkau oleh pejabat biasa. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi rumahnya. Villa megah di luar negeri menjadi tempat liburannya. Dan yang paling mengejutkan, sebuah jet pribadi kini menjadi simbol kekuasaannya. Jet pribadi dibeli dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Sementara di layar televisi ia masih tersenyum manis, berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di balik layar, ia menikmati anggur mahal di dalam kabin jet pribadinya, terbang ke luar negeri untuk menghabiskan uang haramnya. Namun, setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak. Dan tanpa ia sadari, seseorang mulai mengikuti jejaknya. Awal kecurigaan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan rakyat kecil yang terus berjuang untuk bertahan hidup, seorang jurnalis bernama Arman mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Arman bukan jurnalis sembarangan. Ia dikenal sebagai wartawan investigasi yang berani membongkar kasus-kasus besar. Dan kali ini, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan program bansos yang dikelola oleh Herman Wicaksono. Awalnya, hanya dugaan. Namun, ketika ia mulai melihat gaya hidup Herman yang berubah drastis, kecurigaannya semakin kuat. Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan gaji resmi yang tidak terlalu besar bisa membeli mobil sport? Bagaimana bisa ia memiliki villa di luar negeri? Semua itu tidak masuk akal. Arman mulai menggali lebih dalam. Ia menghubungi beberapa sumber yang bekerja di kementerian terkait. Beberapa dari mereka mulai berbisik bahwa ada proyek-proyek yang tidak jelas, laporan keuangan yang tidak transparan, dan dana yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah menghilang tanpa jejak. Namun, masih belum ada bukti konkret. Arman tahu bahwa untuk membongkar skandal sebesar ini, ia harus memiliki sesuatu yang tidak bisa dibantah. Maka, ia mulai menyusup ke dalam lingkaran Herman. Ia mendekati orang-orang yang bekerja di bawah Herman, berbicara dengan mereka yang mungkin mengetahui sesuatu. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan menggali, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah dokumen rahasia.
Dokumen itu berisi daftar transaksi mencurigakan yang mengarah ke beberapa rekening luar negeri. Angka-angka di dalamnya sangat mencengangkan, triliunan rupiah telah dialihkan ke rekening-rekening pribadi Herman dan para kroninya. Namun yang paling mengejutkan adalah transaksi pembelian jet pribadi. Di dalam dokumen itu tertulis dengan jelas bagaimana sebagian besar dana yang seharusnya untuk bansos justru digunakan untuk membeli pesawat mewah bagi Herman. Arman menatap dokumen itu dengan mata membelalak. Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah ia cukup berani untuk mengungkap semuanya? Ia tahu bahwa jika ia menerbitkan berita ini, nyawanya bisa terancam. Herman bukan orang sembarangan. Ia memiliki koneksi kuat, pengaruh besar, dan kemungkinan besar ia tidak akan tinggal diam jika rahasianya terbongkar. Namun, di sisi lain, Arman juga tahu bahwa kebenaran harus ditegakkan. Dan rakyat harus tahu bahwa mereka telah dikhianati. Malam itu, ia duduk di depan komputernya, mengetik laporan investigasinya. Tiap kalimat yang ia tulis semakin memperjelas betapa busuknya sistem yang selama ini terlihat bersih di permukaan. Ketika ia selesai menulis, ia menarik napas panjang. Besok, skandal ini akan meledak. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Akhir yang belum ditentukan. Sementara itu, di sebuah ruangan eksklusif dengan lantai marmer dan lampu kristal yang berkilauan, Herman Wicaksono duduk di kursinya dengan santai. Di tangannya, segelas anggur mahal berputar perlahan, sementara ia tersenyum puas menatap berita yang menampilkan dirinya sebagai pejabat teladan. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, seorang jurnalis baru saja menulis berita yang akan menghancurkan hidupnya. Dan ketika berita itu tersebar, tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Keesokan harinya, Arman duduk di meja kerjanya, masih tertegun dengan dokumen yang baru saja ia temukan. Hatinya berdebar, jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Setiap lembar kertas yang ia telusuri membawa lebih banyak kebohongan yang harus ia ungkap. Namun, dalam setiap langkahnya, semakin besar bahaya yang mengintai. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti, Arman merasa semakin yakin bahwa Herman Wicaksono tidak hanya sekadar pejabat yang terlibat dalam penyelewengan dana, tetapi juga pemimpin dari jaringan yang lebih besar. Sebuah sindikat yang sudah lama berakar dalam sistem pemerintahan. Dengan hati-hati, Arman mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa jika ia sembarangan mengungkapkan bukti ini, bukan hanya karirnya yang akan hancur, tapi juga nyawanya. Herman bukanlah orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Ia memiliki koneksi yang sangat kuat, pengaruh yang sangat luas, dan rasa percaya diri yang tinggi. Arman melanjutkan penelusurannya, meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia semakin sering merasa diawasi, baik oleh mata-mata Herman maupun oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Setiap kali ia melangkah keluar dari kantor, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkahnya semakin hati-hati, setiap percakapan semakin waspada. Di sisi lain, Herman semakin merasa nyaman dengan kekuasaannya. Sebagai kepala program bantuan sosial, ia mendapat banyak pujian dan penghargaan. Ia berdiri di podium, memberikan pidato penuh kebohongan, sementara di balik layar, ia semakin kaya dengan uang rakyat. Sebuah jet pribadi, rumah mewah, dan barang-barang yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Namun, seperti halnya semua kebohongan, semuanya mulai retak. Langkah pertama yang berbahaya. Setelah berhari-hari menganalisis dokumen, Arman menemukan sebuah nama yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Seorang kolega Herman yang bekerja di luar negeri, yang ternyata memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan fiktif yang digunakan untuk menyalurkan dana bansos ke rekening pribadi. Nama itu muncul berulang kali dalam transaksi mencurigakan yang tercatat di berbagai bank internasional. Arman mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang Herman. Ini adalah tentang sistem yang telah rusak dari dalam. Namun, sebelum ia bisa mengonfirmasi semuanya, ia harus mencari tahu lebih lanjut tentang siapa yang berada di belakang perusahaan-perusahaan ini. Hari itu, Arman memutuskan untuk mengunjungi seorang sumber yang ia percayai. Seseorang yang dulu bekerja di kementerian yang mengelola dana bansos. Ia tahu sumber ini bisa memberi lebih banyak informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan teka-teki besar ini. Sumbernya adalah Pak Rizal, seorang mantan pejabat yang sudah pensiun dan kini menjalani hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Arman sering mengunjungi Pak Rizal untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang orang yang sudah lama mengetahui seluk-beluk birokrasi. Pak Rizal menyambut Arman dengan senyum ramah, meski terlihat ada keletihan di matanya. Ia tahu, kunjungan ini bukan tanpa risiko. Ada apa, Arman? Sepertinya ada sesuatu yang besar sedang kau selidiki.
kata Pak Rizal sambil duduk di ruang tamu rumahnya. Arman tidak membuang waktu. Ia langsung menunjukkan dokumen yang telah ia kumpulkan. Pak Rizal, saya butuh bantuan Anda. Saya sudah menemukan nama-nama yang terlibat dalam penggelapan dana bansos, dan saya rasa ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Pak Rizal mengambil napas dalam, lalu melihat dokumen-dokumen itu dengan seksama. Ini memang berbahaya, Arman. Herman Wicaksono bukanlah orang yang mudah dijatuhkan. Dia punya banyak orang yang melindunginya. Arman mengangguk. Saya tahu, Pak. Tapi saya rasa ini sudah waktunya untuk mengungkap semua ini. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Rizal menatapnya dalam-dalam. Jangan anggap remeh apa yang kau hadapi. Jika kau salah langkah, semuanya bisa berakhir buruk. Arman merasa ketegangan semakin mencekam. Ia tahu, langkahnya ini tidak bisa mundur. Jika ia mundur sekarang, bukan hanya pekerjaan dan reputasinya yang hilang, tetapi keadilan untuk ribuan orang miskin yang tidak pernah menerima bantuan yang mereka butuhkan. Meningkatkan taruhan. Keesokan harinya, Arman mulai menyusun laporan investigasi yang lebih mendalam. Ia harus menyiapkan segalanya dengan hati-hati, agar tidak ada celah bagi Herman atau kroninya untuk lolos. Namun, semakin ia menggali, semakin ia merasa terjebak dalam sebuah permainan berbahaya. Setiap langkahnya seakan diawasi oleh mata yang tidak tampak. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi. Herman, di sisi lain, semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah tersentuh hukum. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu kuat untuk dijatuhkan. Ia semakin menikmati hidupnya yang penuh dengan kemewahan. Namun, kesombongannya mungkin akan menjadi kelemahannya. Dalam kepercayaan diri yang berlebihan, ia membuat beberapa kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu, akhirnya, akan membuatnya jatuh. Arman tahu, saatnya hampir tiba. Keputusan besar harus diambil. Ia akan mengungkap semuanya, tetapi ia harus memastikan bahwa ia memiliki bukti yang cukup kuat. Jika tidak, bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi hidupnya juga bisa terancam. Namun, Arman tidak bisa mundur sekarang. Kebenaran harus terungkap, apapun risikonya. Hari demi hari, Arman semakin tenggelam dalam penyelidikannya. Setiap langkah yang ia ambil membawa ancaman yang lebih nyata. Ia tahu bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang tidak bisa ia lupakan, kebenaran harus terungkap. Kesejahteraan rakyat yang dijanjikan Herman Wicaksono selama ini ternyata hanyalah sebuah kedok untuk menutupi praktik-praktik gelap yang ia lakukan. Pada suatu pagi, Arman menerima sebuah paket misterius yang dikirimkan ke kantornya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah alamat dan kode yang dikenalnya dari sumber terpercaya. Dalam paket tersebut terdapat lebih banyak dokumen yang mengungkap lebih dalam tentang skema keuangan yang dilakukan oleh Herman dan kelompoknya. Salah satunya adalah rekaman percakapan antara Herman dan seorang pengusaha besar yang mengatur aliran dana ke rekening pribadi mereka. Ini sudah cukup, gumam Arman saat menatap salah satu halaman laporan yang mencatat transaksi mencurigakan. Herman bukan hanya mencuri uang rakyat, ia telah merusak sistem ini dari dalam. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai menyusun laporan investigasi yang lebih detail, berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Semua data itu menyusun sebuah gambaran yang sangat jelas, bagaimana dana bansos yang seharusnya digunakan untuk rakyat yang membutuhkan, diselewengkan untuk membiayai kehidupan mewah Herman dan kelompoknya. Uang yang digunakan untuk membeli rumah mewah, mobil sport, dan bahkan jet pribadi. Namun, meskipun ia sudah memiliki bukti yang kuat, Arman merasa cemas. Setiap kali ia memikirkan langkah selanjutnya, bayang-bayang ancaman mulai menghantuinya. Herman bukan hanya seorang pejabat dengan kekuasaan besar, tetapi juga seseorang yang tidak segan-segan untuk melindungi diri dan kekuasaannya dengan cara apapun. Arman bisa merasakan tekanan itu, seperti ada yang mengawasinya setiap langkah. Hari itu, ketika Arman sedang bekerja larut malam di kantor, ia menerima sebuah panggilan telepon yang tidak dikenal. Ia mengangkat telepon dengan hati-hati, merasa waspada. Arman, kau tahu apa yang sedang kau lakukan, bukan? Suara di ujung telepon itu terdengar tenang namun penuh ancaman. Arman terdiam sejenak. Suara itu mengenalnya. Herman, jawabnya dengan suara rendah, mencoba menjaga ketenangan. Apakah kau benar-benar ingin melanjutkan ini? Kau tahu, ada banyak cara untuk membuat masalahmu hilang, kan? Suara Herman terdengar penuh ancaman. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Mendengar suara itu, Arman merasakan seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan keras. Namun, pada saat yang sama, hatinya dipenuhi oleh tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak bisa mundur. Jika ia mundur sekarang,
Semua yang telah ia ungkapkan akan sia-sia. Arman menutup telepon itu dan mendudukkan dirinya kembali. Tangannya gemetar, namun pikirannya lebih jelas daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh dalam penyelidikan ini. Tidak ada jalan mundur. Semua yang telah ia temui, semua bukti yang ia kumpulkan, akan diungkapkan. Kebenaran harus keluar, dan meskipun Herman berusaha menakut-nakutinya, Arman tidak akan menyerah. Meningkatnya ketegangan. Seiring berjalannya waktu, Arman merasakan semakin banyak tekanan yang datang dari segala arah. Ia mulai merasa seperti buronan, diperhatikan setiap saat. Ada mobil yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali ia memasuki kafe atau restoran, matanya akan menangkap bayangan orang yang terlalu sering menatapnya. Arman tahu, Herman pasti sudah mengetahui bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk mengungkapkan semuanya. Namun, meskipun ia merasa semakin terpojok, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa jika ia tidak melanjutkan, segala upaya yang telah ia lakukan selama ini akan sia-sia. Ia harus bertindak, dan ia harus bertindak cepat. Pada suatu malam, saat ia sedang berada di kantor, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pria mengenakan jas hitam masuk dengan langkah cepat. Arman mengenali pria itu, meskipun ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Arman, aku datang mewakili seseorang yang ingin berbicara denganmu," kata pria itu dengan suara datar. Arman mengerutkan kening. "Siapa kau?" "Orang yang kau coba ungkap," jawab pria itu sambil tersenyum tipis. "Herman Wicaksono." Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ini adalah pertemuan yang tak terhindarkan. Orang yang selama ini ia cari, orang yang bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi, kini datang langsung kepadanya. Pria itu duduk di kursi di hadapan Arman dan menyilangkan tangan di depan dada. "Kau benar-benar berani, Arman. Tapi kau harus tahu, ada harga yang harus dibayar untuk membuka tabir kegelapan ini. Tidak semua orang bisa menang dalam permainan ini." Arman tetap tenang. "Saya sudah cukup tahu untuk tidak mundur. Apa yang kau lakukan dengan uang itu bukan hanya pencurian, tetapi pengkhianatan kepada rakyat. Mereka berhak tahu." Pria itu tertawa kecil. "Kebenaran tidak selalu seperti yang kau kira. Kebenaran kadang menyakitkan, Arman. Tapi kita akan lihat seberapa jauh kau bisa melangkah." Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Arman tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Arman duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan mata lelah. Sudah berhari-hari ia tidak tidur nyenyak, terus menggali informasi lebih dalam tentang skandal yang melibatkan Herman Wicaksono. Namun, setiap kali ia merasa hampir mencapai ujungnya, satu lagi misteri muncul. Kejanggalan baru ditemukan di setiap transaksi yang ia telusuri. Dan semakin dalam ia menggali, semakin besar ancaman yang mengintai. Hari itu, Arman telah berhasil mendapatkan dokumen yang selama ini ia cari. Semua bukti yang ia butuhkan untuk menghancurkan Herman ada di tangan. Rekaman percakapan antara Herman dan beberapa pengusaha besar yang mengatur pengalihan dana bansos ke rekening pribadi mereka, laporan keuangan palsu, dan yang paling mencengangkan, bukti pembelian jet pribadi menggunakan uang rakyat. Semua bukti itu, kini berada di folder yang terbuka di laptopnya. Namun, di saat yang bersamaan, ia merasa semakin terjepit. Ia tahu, semakin ia mendekat pada kebenaran, semakin besar risikonya. Herman bukanlah orang yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Di luar sana, orang-orang yang setia kepadanya siap membungkam siapa saja yang mencoba mengungkapkan kebenaran. Arman merasa seolah seluruh dunia sedang mengawasinya. Tapi ia tidak bisa mundur. Kebenaran ini harus diketahui. Ia pun memutuskan untuk mengambil langkah besar. Menghubungi beberapa media besar untuk mendapatkan perhatian lebih banyak orang. Ini bukan hanya tentang pekerjaan jurnalistik lagi. Ini adalah tentang keadilan, tentang hak rakyat yang telah dirampas. Namun, apa yang tidak ia tahu adalah bahwa Herman sudah lebih dulu mengetahui rencana tersebut. Pukul 2 siang, saat Arman sedang menunggu jawaban dari redaksi media besar, pintu kantornya terbuka dengan keras. Seorang pria berpakaian hitam memasuki ruangannya. Arman langsung mengenali pria itu. Seorang pengawal pribadi yang sering terlihat di sekitar Herman. "Arman, kamu tahu siapa aku?" tanya pria itu, suaranya berat, penuh ancaman. Arman berdiri, mencoba tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tersenyum tipis, namun tatapannya tajam. "Aku datang untuk memberitahumu bahwa kau telah terlalu jauh. Jika kamu melanjutkan ini, hidupmu akan berubah selamanya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Arman menatap pria itu tanpa gentar.
Saya tahu persis apa yang saya hadapi. Saya sedang mengungkap kebenaran. Pria itu mendekat, menatapnya dengan penuh ancaman. Kebenaranmu itu akan merusak banyak orang, Arman. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Arman merasa darahnya berdesir. Ia tahu, ini adalah ancaman nyata. Tapi, apakah ia akan mundur sekarang? Tidak. Ia tidak bisa. Hatinya penuh dengan tekad. Jika kalian pikir ini bisa dihentikan, kalian salah. Kebenaran ini akan keluar. Pria itu mendengus, lalu melangkah mundur. Baiklah, Arman. Kalau itu yang kau pilih, maka bersiaplah dengan konsekuensinya. Setelah pria itu pergi, Arman duduk kembali di meja kerjanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu, ini adalah saat-saat krusial. Semua yang telah ia kumpulkan, semua bukti yang telah ia temukan, akan diungkapkan dalam waktu dekat. Tapi, dengan ancaman seperti ini, Arman sadar bahwa ia harus berhati-hati. Satu langkah yang salah, dan ia bisa kehilangan segalanya. Hari itu juga, Arman melanjutkan pekerjaannya. Ia mengirimkan dokumen-dokumen itu ke beberapa media besar yang telah ia hubungi. Ia memastikan bahwa berita tentang Herman Wicaksono akan tersebar luas. Ia tahu, ini adalah keputusan besar, dan tidak ada jalan mundur. Namun, dalam hatinya, ia merasakan perasaan campur aduk. Apakah ini benar-benar yang terbaik? Apakah ia siap menghadapi apa yang akan datang? Semua yang ia lakukan, semua yang ia pertaruhkan, akan mempengaruhi tidak hanya dirinya, tetapi juga banyak orang lain. Keputusan ini tidak hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang hidup dan mati. Bola salju yang menggelinding. Beberapa jam setelah mengirimkan laporan, Arman menerima panggilan yang sudah ia tunggu. Telepon itu berasal dari redaksi salah satu media terbesar di Indonesia. Arman, kami sudah memverifikasi dokumen yang kamu kirim. Kami akan menayangkannya besok pagi. Arman terdiam sejenak. Ini adalah saat yang ia tunggu, tetapi hatinya tetap berdebar. Apa yang akan terjadi setelah ini? Terima kasih, jawabnya dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Tolong pastikan ini sampai ke seluruh dunia. Hari itu, Arman tahu bahwa segala sesuatu yang telah ia lakukan akan membawa dampak besar. Ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya. Kebenaran yang selama ini ia cari, akhirnya akan terungkap. Namun, apakah ia siap dengan segala konsekuensinya? Keesokan harinya, berita yang mengungkapkan skandal besar terkait korupsi dana bansos dan pembelian jet pribadi Herman Wicaksono menggemparkan seluruh negeri. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan rakyat. Demonstrasi mulai terjadi di berbagai kota, menuntut keadilan dan transparansi. Semua orang berbicara tentang betapa jahatnya sistem yang selama ini mereka percayai. Di tengah semua itu, Arman duduk diam, menatap layar televisi di ruang kerjanya. Dunia sedang berubah, dan ia tahu, tak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arman merasa semakin terjebak dalam kesulitan yang ia hadapi. Ia tahu bahwa ia sudah berada di ambang sebuah terobosan besar, namun juga menyadari bahwa jalan menuju kebenaran penuh dengan resiko. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, seakan menambah ancaman yang datang. Herman Wicaksono, dengan pengaruh dan kekuatannya, tidak akan tinggal diam. Semakin hari, rasa ketegangan semakin menggantung di atas kepalanya. Sementara itu, Herman tidak terlihat terganggu. Ia terus menjalani kehidupannya dengan kemewahan, bersembunyi di balik citra bersihnya yang ia bangun di depan publik. Namun, di balik itu, Arman tahu segalanya akan segera terungkap. Berita yang ia kirimkan ke media besar sudah mulai mempengaruhi opini publik. Masyarakat mulai mencium adanya sesuatu yang besar dan gelap di balik pemerintahannya. Di tengah segala keruwetan itu, Arman menerima panggilan dari seseorang yang tidak ia harapkan. Pak Rizal, mantan pejabat yang dulu bekerja di kementerian yang mengelola dana bansos, menelponnya. Arman, saya tahu kamu sedang dalam bahaya. Herman sudah mulai bergerak untuk menghentikanmu. Suara Pak Rizal terdengar berat. Arman terdiam. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Rizal menghela napas panjang sebelum menjawab. Ada solusi. Kamu harus membawa ini ke pihak yang tepat, bukan hanya media. Kamu harus mencari sekutu yang benar-benar bisa mengubah keadaan. Arman merasa harapannya mulai muncul kembali. Ini adalah kesempatan untuk memajukan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ia bisa mendapatkan dukungan dari pihak yang benar-benar berpengaruh? Jika ia hanya mengandalkan media, itu tidak akan cukup. Herman sudah terlalu kuat. Pertemuan dengan sekutu baru. Setelah berbicara dengan Pak Rizal, Arman mulai mencari cara untuk mendapatkan sekutu yang lebih kuat.
Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan seorang pejabat, ini adalah tentang melawan sistem yang lebih besar. Dalam pencariannya, Arman menemui seorang anggota dewan yang lama dikenal oleh Pak Rizal. Seorang politisi yang selama ini diam, tetapi memiliki pengetahuan mendalam tentang cara-cara gelap yang terjadi dalam birokrasi negara. Nama politisi itu adalah Dr. Hendra, seorang anggota dewan yang memiliki latar belakang hukum dan sangat terkenal dengan ketegasan serta integritasnya. Namun, ia memilih untuk berada di luar sorotan publik setelah beberapa kali melawan praktik korupsi yang tidak disukai banyak orang. Malam itu, Arman bertemu dengan Dr. Hendra di sebuah restoran yang tenang. Restoran itu sepi, hanya ada beberapa meja yang terisi. Mereka duduk di meja paling pojok, berbicara dalam suara pelan. Pak Hendra, saya tahu Anda bisa membantu saya. Saya punya bukti yang bisa menghancurkan Herman, tapi saya tidak bisa menghadapinya sendirian. Saya butuh Anda, ujar Arman, langsung to the point. Dr. Hendra mengamati Arman dengan seksama sebelum berbicara. Saya sudah mendengar tentangmu, Arman. Saya tahu betapa kerasnya kamu berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi, kamu harus mengerti, ini bukan sekadar masalah yang bisa diselesaikan dengan bukti. Herman punya kekuasaan, pengaruh, dan banyak orang yang siap melindunginya. Kamu akan berhadapan dengan lebih dari sekadar hukum. Arman menatapnya tajam. Saya tahu risiko yang saya hadapi. Tapi saya tidak bisa mundur. Ini tentang keadilan. Dr. Hendra menghela napas dan menatap keluar jendela. Baiklah, saya akan membantu. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Jika kita bergerak terlalu cepat atau ceroboh, semuanya bisa berbalik melawan kita. Mereka berdua menghabiskan waktu beberapa jam untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dr. Hendra setuju untuk membawa bukti-bukti yang dimiliki Arman ke pihak yang berwenang, namun dengan cara yang sangat hati-hati. Ia akan menggunakan posisinya di dewan untuk memobilisasi dukungan yang diperlukan, tanpa menarik perhatian Herman atau pihak yang lebih besar. Strategi yang membangun harapan. Dengan bantuan Dr. Hendra, Arman mulai merasa bahwa ada secercah harapan. Mereka menyusun rencana yang lebih matang untuk mempublikasikan bukti-bukti yang ia temukan. Arman juga mendapatkan kontak dengan beberapa pejabat tinggi yang tidak terlibat dalam korupsi dan bersedia membantu memperjuangkan kebenaran. Namun, jalan menuju kebenaran tidak pernah mudah. Setiap langkah yang mereka ambil semakin berat, karena mereka tahu bahwa Herman dan kelompoknya pasti akan melawan dengan segala cara. Ancaman mulai semakin nyata, dan Arman merasa semakin terjebak dalam permainan besar yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pada suatu malam, setelah pertemuan panjang dengan Dr. Hendra, Arman duduk di kantornya, memandang bukti-bukti yang kini semakin lengkap. Ia tahu, ini adalah titik balik. Keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan nasibnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Dengan penuh tekad, Arman melanjutkan pekerjaannya. Ia yakin, jika ia bisa menyingkap skandal ini, tidak hanya Herman yang akan jatuh, tetapi juga sistem yang lebih besar yang telah lama merusak negara ini. Keputusan ini tidak akan mudah, namun Arman tahu bahwa ini adalah waktunya untuk bertindak. Semua yang telah ia lakukan selama ini akan membawanya ke titik puncak. Sekarang, tinggal menunggu kapan kebenaran itu akan terungkap. Beberapa minggu setelah Arman mengungkap skandal besar yang melibatkan Herman Wicaksono, dunia mulai berubah. Berita yang Arman kirimkan ke berbagai media besar menyebar seperti api. Masyarakat yang selama ini terdiam mulai bergerak. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota, menuntut keadilan dan transparansi. Di media sosial, hashtag kebenaran harus terungkap menjadi trending, dan rakyat mulai membuka mata mereka tentang kebusukan yang terjadi di pemerintahan. Herman, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia mencoba membela diri dengan berbagai pernyataan, mengklaim bahwa bukti yang beredar adalah rekayasa. Namun, semakin banyak bukti yang menguatkan tuduhan terhadapnya. Tidak hanya itu, beberapa orang yang dekat dengannya mulai berbalik, memberikan kesaksian tentang bagaimana skema korupsi itu dijalankan. Di tengah tekanan yang semakin besar, Herman akhirnya ditangkap oleh KPK. Setiap detik yang berlalu membawa lebih banyak bukti yang membenarkan segala yang telah diungkapkan Arman. Akhirnya, sang pejabat korup itu dipenjara, dan rakyat yang selama ini tertindas bisa melihat bahwa keadilan, meski terlambat, akhirnya datang. Namun, bagi Arman, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa kali ia merasa terancam oleh orang-orang yang masih setia kepada Herman. Ia tahu bahwa ia telah melawan kekuatan besar. Dan meskipun ia kini merasa lega, ia juga tidak bisa melupakan betapa beratnya perjalanannya. Banyak rekan-rekan di media yang memberikan dukungan moral,
Namun tak sedikit yang menjauh karena takut berada di pihak yang salah. Namun, Arman tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik. Pelajaran yang didapatkan. Pada akhirnya, skandal ini bukan hanya tentang Herman dan korupsi yang ia lakukan. Ini adalah tentang bagaimana sebuah sistem bisa rusak, bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan, dan bagaimana seorang individu bisa memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Namun, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya, dan bahwa keadilan, meskipun terkadang terlambat, selalu memiliki cara untuk menemukan jalannya. Arman duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan artikel terakhir yang ia tulis tentang kejatuhan Herman. Ia tersenyum tipis, merasa lega namun juga penuh rasa tanggung jawab. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi hanya awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Keberhasilan ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Jika tidak ada yang berani berbicara, maka ketidakadilan akan terus menggerogoti. Arman tidak hanya berhasil menggulingkan seorang pejabat korup, ia juga menunjukkan kepada dunia bahwa suara rakyat, suara yang penuh dengan kebenaran, bisa mengubah segalanya. Namun, meskipun Arman merasa bahwa ia telah mengalahkan musuh besar, ia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangun negara yang adil. Sistem yang rusak harus dibenahi, dan orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan harus dimintai pertanggungjawaban. Nasihat untuk masa depan. Kisah Arman mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa merusak semangat juang seseorang yang benar-benar berkomitmen pada kebenaran. Walaupun jalannya penuh dengan rintangan dan ancaman, orang yang bertindak dengan integritas dan keberanian akan selalu menemukan jalannya. Bagi mereka yang saat ini merasa berada di titik terendah, ingatlah bahwa setiap kegelapan pasti akan berakhir. Mungkin hari ini tampak suram, tetapi jika kita tidak menyerah dan terus berjuang untuk yang benar, kita akan melihat cahaya di ujung jalan. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa kebenaran, meskipun sering tersembunyi, akan selalu menemukan jalan untuk keluar. Jangan pernah takut untuk berbicara, meskipun suara kita kecil. Karena terkadang, suara yang paling kecillah yang akhirnya mampu mengguncang dunia. Jadi, bagi mereka yang masih berjuang, ingatlah satu hal, keadilan akan selalu menang pada akhirnya. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan yang benar. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk mengubah dunia. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.